Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video pembelajaran matematika kelas 5. Silahkan anak-anak ibu buka buku paketnya halaman 141. Kita hari ini belajar mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan polum kubus dan polum balok. Nah, jadi polum kubus dan polum balok ini sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita hitung. Misalnya seperti nih, kotak yang berbentuk kubus ya. Kebanyakan kotak atau kardus itu kebanyakan bentuknya kubus. Nah, kemudian ketika yang diketahui nih, sebuah kotak berbentuk kubus katanya. Kemudian kotak itu digunakan untuk wadah air. Berapa literkah banyak air yang dapat diisi ke kotak itu jika panjang rusuknya adalah 10? Nah, karena dia kubus, pastinya rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sisinya itu sama panjang. Kalau dia balok, pasti panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dikalikan saja ya, dia mengalikan 3 kali berulang, artinya dia pangkatkan 3 atau kubik ya kalau disebut dalam matematika. Nah, karena 10 berarti 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000. Ingat, satuannya pasti pangkat 3 karena di sini adalah dm, maka dia juga dm. Begitu ya. 1 dm itu 1 liter. Nah, sudah ini pembelajaran bab-bab yang lalu untuk merubah satuan, maka volume air dapat diisikan maksimal 1000 liter. Karena pertanyaannya adalah berapa liter? Pastinya kita akan hubungkan ke liter ya. Nah, kemudian di sini ibu membawa kardus berbentuk kubus. Volumenya sudah diketahui 8000. Berapa panjang rusuk kubus tersebut? Nah, kalau volumenya sudah diketahui, maka dia di akar pangkat 3. Hasilnya adalah 20. Nah, minggu lalu ibu minta kalian mengerjakan di halaman 142. Banyak anak-anak ibu yang sudah mengerti, namun masih juga ada beberapa yang bingung ketika tidak teliti. Nah, di sini ada ibu ambil contoh saja ya, karena masih ada yang belum mengumpul, silahkan dikumpul. Ibu tidak akan membahas atau menjawab yang tugas minggu lalu, cuman ibu mengingatkan saja. Di sini ada sentimeter, ada sentimeter, ada meter. Tidak bisa langsung dikali ya nak ya. Harus kalian samakan dulu si meternya jadi sentimeter ya. Begitu juga yang di nomor 10 kalau tidak salah ya. Di sini ada meter, ada sentimeter. Nah, dia bertanya berapa meter. Nah, berarti yang si sentimeter harus dirubah ya, walaupun masih ada beberapa yang tidak merubah ya, ibu masih beri dia skor karena dia mengalihkannya dengan benar. Tapi kalau ke depannya masih salah lagi, waduh, skornya ibu hilangkan jadi 0 nanti ya. Nah, kemudian ibu akan bahas yang nomor 4 saja. Ya, suatu balok memiliki volum. Nah, volumenya sudah diketahui. Ingat rumus balok ya. Jika panjang dan lebar balok itu berturut-turut adalah 30 dan 25, tentukan tinggi balok. Nah, kemudian di sini ibu tulis ya, volum balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya dan lebar sudah diketahui berturut-turut 30 dikali 25 dikali tingginya masih ditanyakan, tulis aja tinggi begitu ya. Nah, karena volumenya sudah diketahui, kita tulis aja di sini 7500. Nah, sekarang kalau kalian melihat hal begini, tidak ada ibu menjelaskan bagaimana cara mencari tinggi. Nah, biarkan saja dulu begitu. Kita kalikan saja 30 dikali 25. Nah, karena ada nolnya di sini, kalian simpan saja dulu 3 kali 25. 25 tambah 25, 50. 50 tambah 25, 70. 75. Ingat nolnya tambahkan 1 karena 30 ya. Nah, kali T sama dengan 7500. Nah, sampai di sini mengerti ya. Nah, sekarang karena yang ditanyakannya adalah si T atau si tinggi, nah pastinya di sini kita akan tulis T sama dengan. Nah, kalian kan bisa lihat di sini operasinya perkalian ya. Karena kita ingin mencari T,
maka ketika dibalik itu akan menjadi pembagian gitu ya. Maka yang besar, jangan yang kecil ya. 7.500 dibagi 750. Wah, angkanya sama-sama 75. Coba nolnya kita coret dulu. Nolnya kita coret. 75 bagi 75. 1 ya. Tapi ada angka 0 di situ, Bu. Berarti 10 cm. Nih. Kurang cm-nya Ibu kurangin 10. Begitu ya. Ya, ingat satuannya. Kalau volume cm pangkat 3. Kalau tingginya cuman cm. Begitu ya. Jadi ingat kalau yang dicari tinggi, yang besar dibagi yang kecil. Tapi dikalikan dulu ya. Nah, Ibu lanjutkan yang nomor 5. Bak mandi Irma mampu menampung air sebanyak 720 liter. Jika panjang dan lebar bak mandi berturut-turut 15 dm dan 6 dm, berapa tinggi bak mandi? Ukuran untuk bagian dalam bak mandi katanya. Itu petunjuknya sudah diberitahu. Ingat ya, kalau volume balok, nah, tidak ada disebut, Bu, itu balok apakah kubus kah atau balok. Nah, di sini kalau dia tidak sebut dia adalah balok ataukah kubus kah. Tapi kalian bisa lihat di sini ada panjang dan ada lebar. Pastinya dia juga bertanya tinggi. Nah, pasti ini adalah volume balok. Tidak perlu lagi si soal bilang ini adalah bentuknya balok. Tidak ya, karena sudah jelas. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 15, lebarnya 6, tingginya nggak tahu. Volumenya 720. 15 kali 6. Tidak usah pakai kalkulator, belajar menghitung sendiri. 5 kali 6, 30. 6 kali 1, 6, 9. 90. Ya. Ibu sambung di sini aja. 90 dikali T. Sama dengan 720. Ingat, ketika mencari tinggi, ya, mencari si T, maka yang besar 720 dibagi 90. Begitu kan ya. 0 sama 0 bisa dicoret. 72 bagi 9. Ayo kelipatan 9. 8 ya. Kalian bisa cek dengan 8 dikali 9. 8 dm ya. Nah, berarti di sini tingginya adalah 8 dm. Nah, kemudian yang nomor 6. Sebuah bak berbentuk balok. Bak itu menampung air 729 liter. Dalam keadaan penuh, bak itu mampu menampung 810 liter. Ketinggian air dalam bak saat ini adalah 9 dm. Jika bak bagian dalamnya 9 dm, berapa lebar bak bagian dalam tersebut? Ada 2 pertanyaan ya. Berapa ketinggian bagian bak yang kosong jika dihitung dari permukaan air? Nah, kemudian ada petunjuk lain. Jika air dalam bak berkurang, maka yang berubah hanya ketinggiannya. Panjang dan lebar air tidak berubah, jelas ya. Kalau ada satu bak mandi ya, kemudian kita ingin menghitung volumenya, panjang dan lebar tidak akan berubah ketika misalnya bak mandinya penuh. Nah, tingginya berarti full. Kalau kita pakai sampai setengah, berarti yang berubah tingginya saja. Tingginya menjadi turun ya. Jadi panjang dan lebar tidak akan berubah kecuali baknya yang kita rubah. Nah, sekarang Ibu akan jawab yang nomor 6 di buku tulis saja ya. Nah, di sini ada volume bak mandi pertama. Ibu anggap P1 aja ya. 729 liter. Kemudian volume yang kedua 810 liter. Nah, ingat volume kedua ini kalau penuh begitu ya artinya. Nah, kemudian dia bertanya ketinggian air dalam bak, bukan bertanya ya, ini diketahui. Ketinggian air dalam bak saat ini adalah 9. Kemudian panjangnya juga 9. Ingat untuk rumus volume, pastinya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berapa lebar bak bagian dalam tersebut? Nah, yang ditanyakannya lebar ya. Karena volumenya sudah diketahui 729, kemudian
Tadi panjang baknya 9, kemudian tadi tinggi bak juga 9, kemudian lebarnya masih ditanyakan ya. Nah, kenapa Ibu mengambil yang 729 Bu, bukan yang 810? Nah, dia kan berkata ketinggian air dalam bak saat ini. Nah, saat ini itu 9 desimeter atau 9 dm. Nah, kemudian saat ini bak airnya itu menampung hanya 729 ya. Ketika dia penuh baru 810. Nah, berarti jelas ketinggiannya itu ketinggian air ketika dia belum penuh, begitu ya. Makanya Ibu ambil yang 729. Jadi kalian ketika membaca soal sambil dipahami ya, Nak ya. Nah, kemudian 729 di sini ada angka 9 kali 9. 9 kali 9 81 dikali lebar. Nah, lebarnya yang dicari karena perkalian Ibu bilang tadi, maka 729 dibagi 81, begitu ya. Boleh menggunakan pembagian pistol, hasilnya 9 dm. Nah, sekarang lebarnya sudah Ibu ketahui. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua, berapa ketinggian bagian bak yang kosong jika dihitung dari permukaan air? Nah, ini misalnya nih Ibu gambar ada bak ya. Nih, kalau baknya diisi penuh 810. Sekarang baknya cuman isinya 729. Nah, misalnya segini nih airnya nih yang di bawah 729. Nah, sekarang bagian yang kosong ini berapa ya? Berapa dm ya? Nah, itu yang ditanyakan ya. Berarti Ibu harus tahu dulu berapa tinggi si air ketika dia penuh ya nih. Maka Ibu cari lagi volume yang kedua. Tingginya tidak tahu ya Ibu ya, karena tadi yang diketahui 9 tingginya ketika airnya belum penuh. Kalau airnya sudah penuh, berapa tingginya? Ibu tidak tahu. Tapi panjangnya sama, masih 9. Lebarnya masih 9, karena tadi diketahui lebarnya 9. Tapi tingginya tidak tahu, begitu ya. Nah, sekarang 810, 9 kali 9 tetap 81 ya. Kemudian ketika Ibu ingin mencari T, maka yang besar 810 dibagi 81. 81 bagi 81, 1 Bu. Tapi ada 0, maka 10 dm. Nah, awalnya tingginya 9. Kemudian berubah jadi tingginya 10. Maka selisihnya adalah 1. Maka jawabannya berapa tinggi bagian bak yang kosong di permukaan air? Jawabannya adalah 1 dm. Kemudian berapa lebar bagian dalam? Lebarnya tadi adalah 9 dm. Begitu Nak ya. Bukan berarti jawabannya 10 loh ya. Kok tidak 10 Bu jawabannya? Nah, yang ditanyakan bagian bak yang kosong, bukan tinggi air ketika baknya penuh ya. Nah, jadi sambil dipahami ya, untuk memahami soal mencari volume balok bagian lebar maupun bagian tinggi pasti menggunakan pembagian. Ingat, kalau soal cerita alangkah baiknya dengan diketahui, ditanya, dijawab, begitu ya. Tapi kalau sudah ahli tanpa itu kalian bisa menjawab dengan mudah, wah Ibu kasih jempol ya. Nah, kemudian satu lagi ya. Nah, satu lagi di nomor 9. Kenapa Ibu ingin menjawab nomor 9? Karena ini mirip dengan pembahasan yang nomor 6 tadi. Pak Firman memiliki sebuah akuarium. Akuarium itu berukuran panjangnya 80, lebarnya 40 cm, tingginya 50. Jarak permukaan air dengan sisi atas akuarium adalah 15 cm. Berapa volume air dalam akuarium? Pasti kalau ingin mencari volume, karena kita sudah tahu panjang, lebar, dan tinggi ya, pastinya dia balok, ya kan? Maka panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tapi jangan lupa di sini ada pernyataan jarak permukaan air dengan sisi akuarium. Bisa membayangkan nggak ya nih kira-kira akuarium nih sama kayak bak mandi tadi. Nah, nggak mungkin dong kalau akuarium diisinya penuh, melompat lah si ikan keluar ya. Nah, pastinya akuariumnya itu diisinya tidak begitu penuh ya, supaya si ikan tidak melompat keluar. Nah, kemudian
jaraknya itu 15 cm ya. Dari si tinggi tadi, tinggi si akuarium 15 cm-nya kosong. Ya, seperti tadi 1 dm-nya kosong gitu ya. Nah, 15 cm-nya kosong berarti kira-kira berapa volumenya? Nah, jelas di sini si tingginya akan kita kurang dengan 15 ya. Panjang dan lebarnya tidak berhubungan ya. Panjang dan lebarnya tetap 80. Lebarnya tetap 40. Sedangkan tingginya kita kurang 50 dikurang 15. 35. Kenapa Bu dikurang? Karena tadi volumenya yang ditanyakan ketika volume air akuarium. Jadi tidak penuh akuariumnya, dikurangi tingginya 15. Nah, sekarang tinggal dikali. 80 kali 40 kalikan lagi dengan 35. Boleh kalikan ke bawah ya. Jawabannya 112 ya. cm pangkat 3. Nah, begitu ya. Jadi kalian pahami soalnya ketika itu adalah soal cerita ya. Jangan serta-merta langsung dikalikan aja tiba-tiba, tapi dipahami dulu. Tapi kalau sudah mengerti, kalian akan amat sangat mudah mengerjakannya. Ibu minta maaf kalau ada salah kata. Pembahasan soal hari ini sampai di sini. Semoga kalian bisa mengerti. Minta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.